Terima, terima kasih Bu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Jafar Amiruddin sebagai PMU SFD, kemudian Bapak Agung Permono sebagai Ketua atau tim beasiswa dan beasiswa degree dan non degree, dan Ibu Vera sebagai tim SFD juga yang menangani beasiswa, Bapak Ibu mahasiswa, karena sekarang posisinya mahasiswa, baik yang di dalam maupun di luar negeri, juga tidak kalah lagi yang terhormat Bapak Nur Lintang MA sebagai narasumber. Jadi perlu kami sampaikan Pak Lintang bahwa UNJ mendapat bantuan atau hibah dari Arab Saudi, salah satunya adalah untuk pengembangan sumber daya manusia, terutama yang terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan lainnya. Kalau yang dosen ada beasiswa untuk melanjutkan studi di S3 baik dalam negeri maupun luar negeri, desainnya untuk pendidikan di dalam negeri 40, kemudian di luar negeri 20. Mereka sudah menempuh pendidikan, ada yang baru 1 tahun, ada yang sudah 2 tahun, dan mungkin juga sudah ada yang mau lulus atau sudah lulus 1-2 gitu. Terkait dengan studi mereka, maka Pak Jafar sebagai Project Management Unit itu merasa perlu untuk membantu mereka supaya di dalam penelitiannya akan menghasilkan penelitian yang lebih baik dan mempercepat masa studi. Sehingga ada kegiatan yang terkait dengan diskusi tentang materi penelitian kualitatif. Banyak hal yang harus dicerahkan kepada mereka, Pak Nur Lintang, agar tadi ya, supaya mereka lebih cepat lulusnya. Dan kali ini Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang sedang studi, mudah-mudahan masih dalam kondisi sehat. Nanti Pak Nur Lintang akan membahas terkait dengan mulai dari mungkin tema penelitian, kemudian penyusunan instrumen, pemilihan sampel, pengambilan data, analisis data, dan mungkin terakhir adalah menarik kesimpulan terkait dengan penelitian kualitatif. Karena ada juga teman-teman yang mungkin saja penelitiannya kuantitatif, ini sebagai tambahan, karena ke depan itu biasanya perguruan tinggi itu lebih cenderung mengembangkan gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kualitatif, nanti bagaimana Pak Nur akan mengupas tuntas mulai dari tema sampai dengan menarik kesimpulan. Untuk menyingkat waktu, saya kira nanti Pak Nur Lintang akan lebih detail menjelaskan mungkin kurikulum vitae-nya, dan waktu untuk membahas ini Pak Nur itu kira-kira 45 menit, nanti 15 menit untuk diskusi jika ada yang diperdalam. Untuk menyingkat waktu, saya berikan sepenuhnya kepada Pak Nur Lintang untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Monggo Pak Nur.
Iya, baik. Terima kasih Pak Daryanto atas waktunya. Pertama-tama saya ucapkan selamat dulu kepada Bapak Ibu yang sudah mendapatkan beasiswa dan akan berangkat ke luar negeri ataupun melanjutkan studi di Indonesia. Selamat kepada Bapak Ibu. Terus kemudian yang kedua, di sini saya tidak akan memposisikan diri sebagai pemateri karena saya yakin Bapak Ibu itu jauh lebih ahli soal penelitian dibandingkan saya, gitu. Karena saya backgroundnya tidak ada satu background apapun tentang penelitian. Saya hanya di tempat saya bekerja di kantor berita Antara, itu saya bekerja di bagian riset dan perencanaan strategis. Tapi riset-riset yang kami lakukan itu sangat kuantitatif gitu, jadi sangat berkaitan dengan angka, bagaimana mengefisiensikan misalnya beban perusahaan atau bagaimana strategi untuk masuk ke pasar tertentu gitu-gitu. Jadi saya lebih akrab dengan istilah-istilah statistik seperti standar deviasi, terus habis itu t-test sampling atau binomial test, ya seperti itulah gitu. Jadi saya juga agak penasaran gitu, kenapa yang dipilih untuk memaparkan materi pengambilan data dan analisis data ini itu bukan diambil dari akademisi tapi dari praktisi di Antara. Jadi mungkin Pak Daryanto atau Bapak Ibu bisa menjawab hal ini. Nanti saya agak penasaran. Itu yang kedua. Terus kemudian oke, kita sedikit background tentang saya. Itu saya S1-nya di Jogja, terus kemudian S2-nya itu di Korea Selatan. Itu saya baru pulang tahun kemarin di Korea Selatan. Saya ngambil public policy. Terus saya pulang awalnya 8 tahun pertama dari tahun 2011 sampai tahun 2018 itu saya adalah wartawan gitu. Jadi setelah mendapatkan beasiswa untuk ke Korea dari pemerintah Korea waktu itu, setelah pulang saya nggak ditempatkan lagi jadi wartawan, tapi saya ditempatkan di manajemen, terutama manajemen riset seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi gitu. Itu background tentang saya. Terus kemudian lagi saya mengingatkan, bukan mengingatkan, di sini saya hanya memposisikan diri untuk merefresh bacaan-bacaan dari Bapak Ibu semua. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui bagaimana cara memilih data, bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana cara menganalisis data. Itu saya yakin Bapak Ibu jauh lebih ahli daripada saya, tapi mungkin karena Bapak Ibu itu mungkin sehari-harinya sangat sibuk dengan mengajar atau gimana, jadi mungkin saya sedikit merefresh saja bacaan yang buku yang mungkin pernah Bapak Ibu baca. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Daryanto mungkin sedikit koreksi Pak, di undangan saya Pak, itu saya itu kebagian tentang pengumpulan data dan analisis data. Jadi untuk yang pemilihan tema, terus kemudian bagaimana mendevelop research question dan bagaimana mendevelop teori, itu saya asumsikan sudah disampaikan di materi-materi sebelumnya gitu. Jadi saya cuma kebagian ini tentang pengumpulan data dan analisisnya. Jadi yang akan saya sampaikan di malam ini itu adalah dua hal ini. Jadi data collection and analysis. Di sini itu sumber yang saya pakai itu terutama kebanyakan itu adalah bukunya Pak King Gyohan dan Herba yang judulnya Designing Social Inquiry. Ini nanti kalau Bapak Ibu, saya yakin kalau Bapak Ibu nanti melanjutkan studi S3, yang akan dipakai untuk yang akan diajarkan soal metode penelitian pasti pakai buku ini. Ini buku yang sangat berpengaruh dan mungkin beberapa dari Bapak Ibu itu sudah membaca buku ini, dan kalau sudah membaca, ya lagi-lagi saya hanya merefresh bacaan dari Bapak Ibu semua. Oke, sekarang kita mulai ya. Sebentar Pak.
Bentar ya Pak. Ya Pak. Maaf. Oke. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah Pak. Ini gimana ya caranya? Kok jadinya begini? Ini yang terlihat apa Pak di tempat Bapak? Konten teori data. Bentar, tapi kok di tempat saya beda ya? Bentar, Karena Bapak kalau pakai PowerPoint begitu Pak, tampilan di Bapak itu untuk presentasi. Oh, kita oke. tampilan luasnya Pak. Oke. Siap. Bentar. Diklik di bawah itu Pak, yang yang ke bawah itu diklik aja Pak itu Pak. Iya, tapi saya pakai ini, jadi itu saya pakai monitornya ada 2, jadi yang satu itu sebenarnya saya matiin, bentar Pak. Koneksinya dulu. Nah, oke. Jadi yang akan kita bahas malam ini itu pertama hubungan antara teori dan data, terus kemudian panduan untuk pengumpulan data. Di bagian ini itu akan ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah bagaimana kita memilih data apa yang harus kita ambil, gitu. Memilih kalau misalnya kita mau wawancara pejabat pemerintah, pejabat mana yang akan kita pilih untuk diwawancarai. Ya, ini yang akan kita bahas. Terus kemudian ketika misalnya sampel kita sedikit, itu bagaimana cara memperbanyak datanya. Kalau misalnya sampelnya itu cuma di Bandung, pejabat kota di Bandung, gimana cara memperbanyak data itu gitu dengan sampel yang sangat sedikit. Terus kemudian yang ketiga adalah bagaimana mengimprove data yang sudah kita kumpulkan. Lalu bagian yang terakhir adalah analisis tentang data. Nah, lagi-lagi untuk merefresh pengetahuan dari Bapak Ibu, ini jadi research cycle itu kira-kira seperti ini. Saya asumsikan bahwa tema tentang research, bagaimana mendevelop research questions, bagaimana kita membangun sebuah teori untuk menjawab dari pertanyaan penelitian kita, itu saya asumsikan 2 ini itu sudah disampaikan di materi-materi sebelumnya, karena ini bentuknya workshop ya. Terus kemudian yang tempatnya saya itu 3 ini gitu. Jadi data collection, analisis data, terus kemudian bagaimana kita mengambil kesimpulan atas data yang sudah kita punya. Itu lalu kemudian apa sih hubungan antara teori dan data? Jadi teori itu adalah spekulasi yang rasional untuk menjawab pertanyaan penelitian kita. Jadi teori itu adalah spekulasi yang rasional. Karena dia sifatnya spekulasi, maka teori itu harus dibuktikan. Dibuktikan dengan apa? Dengan data-data faktual yang kita kumpulkan langsung di lapangan, ataupun data sekunder yang juga kita kumpulkan misalnya dari studi pustaka. Misalnya seperti itu. Nah, fungsinya data itu apa? Selain untuk membuktikan teori, itu data itu membuktikan teori itu juga menggait kita atau memandu kita dalam mencari data-data yang relevan gitu. Makanya ketika kita mengumpulkan data, itu yang harus kita tanyakan pertama kali apakah data ini relevan atau enggak dengan teori yang kita punya. Misalnya seperti itu. Nanti akan ada banyak contoh. Lalu kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu panduan untuk pengumpulan data. Nah,
Kalau misalnya kita meneliti tentang katakanlah apapun itu, misalnya di Kota Bandung gitu. Lalu untuk menjawab pertanyaan dari penelitian kita, kita menggunakan metode interview ke pejabat-pejabat kota. Nah, pertanyaannya adalah pejabat siapa? Pejabat yang udah mulai. itu pertanyaan utama. Misalnya kita punya penelitian tentang perang gitu. Dari tahun katakanlah dari tahun 1930 sampai 2021. Perang mana yang akan kita ambil sebagai contoh kasus kita? Gitu, apakah perang dunia atau perang Irak, perang Kuwait, perang di Afghanistan? Nah, ini adalah pertanyaan tentang bagaimana cara kita itu memilih data yang akan kita. Udah Zoom education lagi gue. Lalu memilih ini, kenapa kita itu harus berhati-hati dalam memilih siapa yang akan kita wawancara, kasus apa yang bisa kita pilih untuk mendukung teori kita. Itu penting untuk mendefinisikan atau merecord prosedur cara memilih kasus-kasus yang akan kita pilih. Itu penting. Kenapa? Karena itu sangat ngaruh nanti ke hasil akhirnya. Apakah kesimpulan yang kita ambil itu valid atau tidak, itu sangat ditentukan oleh bagaimana cara kita memilih data gitu. Jadi itu kenapa sangat penting bagi kita untuk berhati-hati dalam memilih data yang akan kita ambil gitu. Nah, the process of choosing what to observe often lead to selection bias. Jadi kadang kalau kita tidak berhati-hati dalam memilih data yang kita ambil, itu akan terjadi sesuatu yang dinamakan sebagai bias. Nah, ini salah satu contoh bias pengumpulan data. Ini adalah yang paling umum saya ambil. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui beberapa bias-bias yang harus dihindari saat memilih data. Tapi di sini saya mengambil yang paling umum terjadi adalah memilih data berdasarkan dependent variable atau variabel yang akan kita jelaskan. Jadi kalau misalnya kita mau menjelaskan apa sih penyebab perang gitu atau pengaruh katakanlah pengaruh pertumbuhan perbedaan level demokrasi dengan kemungkinan perang. Misalnya seperti itu. Yang kita ambil kasusnya adalah semua negara-negara yang mengalami perang gitu. Kalau misalnya kita punya studi tentang revolusi, penelitian tentang revolusi, studi kasus kita itu semuanya tentang revolusi. Kita mengabaikan negara-negara yang nggak pernah mengalami revolusi. Kalau kita studi tentang perang, kita mengabaikan negara-negara yang sangat damai. Nah, ini sebenarnya salah satu contoh bias seleksi yang sangat umum terjadi di dunia penelitian kualitatif menurut Pak King dan Keohane. Jadi ini salah satu contohnya. Itu ada satu penelitian yang sangat terkenal dari Michael Porter di tahun 1990 yang judulnya The Competitive Advantage of Nations. Jadi di penelitian ini si Pak Porter itu kira-kira dia itu pengen tahu apa sih kira-kira penyebab atau faktor-faktor yang menentukan negara-negara ini punya competitive advantage. Apa yang menentukan Singapura, Korea Selatan, Cina, Amerika Serikat itu kok mereka itu sangat maju, kok industri mereka itu sangat kompetitif dibanding negara-negara lain. Itu apa sebab
kira-kira dia pengen menjawab apa sih gitu yang membuat Cina dan Amerika Serikat itu seperti itu gitu, seperti yang kita ketahui sekarang. Nah, dalam studi ini dia itu memilih 10 negara yang sudah sukses atau yang sudah punya competitive advantage yang sangat tinggi. Jadi negara yang dia ambil itu adalah Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, Singapura, Cina, dan beberapa negara Eropa. Ini yang Pak Porter pilih di studinya dia, gitu. Nah, jadi metodenya Pak Porter itu adalah dia secara sengaja memilih variabel dependent yang konstan, yang sama, gitu. Nah, ini sebenarnya adalah kesalahan atau bias pada pemilihan data. Kenapa? Karena misalnya jadi itu misalnya dalam penelitian ini Pak Porter itu punya kesimpulan bahwa jumlah investasi pemerintah terhadap infrastruktur itu sangat berpengaruh terhadap competitive advantage dari negara itu. Karena dia melihat semua negara-negara itu kayak Amerika Serikat, Cina, Singapura, Korea Selatan, dan Jepang, semua pemerintahnya itu punya spending budget di sektor infrastruktur yang sangat besar gitu. Kesamaannya itu di antara 10 negara itu. Maka karena 10 negara ini punya kesamaan yang sama, yaitu spending infrastruktur yang besar, maka dia berkesimpulan bahwa berarti agar Indonesia itu bisa maju atau negara-negara dunia ketiga seperti India, Zimbabwe atau Afrika Selatan itu bisa maju, dia harus menyediakan budget yang sangat besar untuk infrastruktur, untuk bangun infrastruktur. Nah, ini salah gitu. Ini pemilihan sampel yang sebenarnya sangat bias karena kita tidak tahu dalam 10 sampel yang dia ambil, kita tidak tahu apakah misalnya nih ada negara Chile. Ternyata Chile punya spending infrastruktur yang besar, tapi ternyata dia tidak berhasil meningkatkan competitive advantage-nya mereka. Indonesia di masa Jokowi misalnya itu juga sama, spending infrastrukturnya besar, tapi ternyata kok competitive advantage-nya nggak naik. Karena itu, jadi karena pemilihan sampelnya itu konstan. Pemilihan sampel pada variabel dependent-nya itu semuanya sama, sehingga kesimpulannya menjadi bias. Ini salah satu contoh kenapa sangat penting bagi kita untuk berhati-hati dalam memilih sampel. Dalam memilih sampel siapa yang akan diinterview, dalam memilih sampel negara mana yang akan kita teliti, ya kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana caranya kita menghindari selection bias ini? Kira-kira ada 2 cara. Yang pertama itu kita memilih sampel secara random, atau yang kedua kita memilih secara sengaja dengan kriteria-kriteria tertentu yang akan saya jelaskan kemudian. Yang pertama soal random. Random selection ini sangat cocok untuk penelitian kuantitatif yang jumlah populasinya sangat besar, sehingga kita bisa memilih secara random. Misalnya populasinya itu ada 10.000, kita bisa milih katakanlah sampelnya 100, misalnya seperti itu. Asal populasinya kita tahu berapa, terus kemudian kita bisa menggunakan random selection ini. Nah, tapi ada beberapa syarat. Yang pertama, kita tuh sebelum kita menggunakan random selection itu kita harus tahu overall population-nya itu berapa. Kalau misalnya kita mau meneliti tentang preferensi voters di Indonesia, maka kita harus tahu voters di Indonesia itu jumlahnya ada berapa. Gitu. Kalau tanpa ada data itu kita nggak bisa. Kalau misalnya kita mau ngambil random sampling tentang
katakanlah kelas A di SMP 3 Jakarta misalnya, itu ya kita harus tahu dulu jumlah keseluruhan populasinya itu berapa, kita harus tahu namanya siapa, semuanya kita harus tahu dulu, karena kalau nggak tahu overall population-nya, kita nggak bisa menentukan seberapa besar sampling yang harus seberapa besar random sampling yang harus kita pilih itu. Nah, ini salah satu cara untuk menghindari bias, itu adalah itu random selection, dan saya yakin random selection yang kayak stratified random gitu-gitu, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu, jadi saya tidak akan membahas soal itu. Nah, tapi random selection ini punya beberapa batasan gitu. Dia tidak bisa kita pakai kalau populasi keseluruhannya kita nggak tahu. Gitu. Misalnya nih, kita tertarik untuk meneliti tentang bagaimana sikap pakar-pakar politik luar negeri di Indonesia terhadap kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia pada masa Jokowi, gitu. Di sini kita nggak bisa pakai random, gitu, karena yang kita sebut sebagai pakar politik luar negeri di Indonesia itu berapa jumlahnya, siapa saja, namanya siapa aja, daftarnya itu kita nggak punya, gitu. Jadi populasi keseluruhannya kita nggak punya, maka kita nggak bisa menggunakan random selection itu. Lalu kemudian batasan yang kedua itu adalah kita kalau menggunakan random itu kita berisiko untuk kehilangan kasus-kasus atau data-data yang sebenarnya sangat signifikan, sangat penting. Misalnya begini, kita tertarik untuk tahu nih, kalau misalnya presiden itu dari kota atau dari desa, pengaruh latar belakang masa kecil seorang presiden terhadap kebijakan dia di sektor pada program pengentasan kemiskinan misalnya. Kita pengen tahu kalau misalnya presidennya itu dari desa, maka program pengentasan kemiskinannya seperti ini. Kalau misalnya presidennya itu berasal atau tumbuh di desa gitu, itu maka pengaruh kebijakan pengentasan kemiskinannya akan seperti ini. Nah, kita pengen tahu nih pengaruh seperti itu di Indonesia. Nah, karena random gitu, kan ada kemungkinan gitu presiden-presiden yang sangat penting seperti Soeharto dan Soekarno yang berkuasa lebih dari 50 tahun di Indonesia itu nggak terpilih gitu. Padahal mereka sangat penting sekali gitu. Yang kepilih malah justru yang singkat-singkat seperti Megawati atau misalnya Gus Dur gitu yang cuma beberapa tahun. Ini salah satu batasan random selection. Jadi kita meskipun random selection itu secara umum bagus gitu, tapi dia punya batasannya. Itu yang pertama, itu seringkali dalam penelitian sosial itu kita nggak tahu populasi keseluruhan. Terus kemudian yang kedua, kadang kalau misalnya kita pakai random itu kasus-kasus penting itu jadi nggak terpilih. Lalu metode kedua untuk menghindari bias dari pemilihan sampling, pemilihan data itu ya adalah intentional selection. Jadi kita dengan sengaja memilih bahwa yang harus kita wawancara di Kota Bandung adalah wali kotanya atau kepala dinas PU-nya gitu. Jadi kita sengaja memilih dengan kriteria-kriteria tertentu karena observasi ini yang penting gitu. Jadi itu metode yang kedua. Nah, caranya bagaimana? Kan ada caranya gitu. Ketika kita memilih data mana yang akan kita gunakan untuk membuktikan teori yang kita pakai. Aturan yang pertama adalah menseleksi data atau observasi berdasarkan variabel independen. Jadi kan tadi kalau misalnya kita yang tadi
bias yang pertama tadi yang saya contohkan itu kan sering kita memilih observasi atau data-data berdasarkan dependent variable. Nah, ini untuk menghindari itu kita harus menggunakan observasi berdasarkan explanatorinya, jadi independent variabelnya. Nanti akan saya jelaskan di sini. Terus kemudian kalaupun misalnya kita terpaksa memilih sampel dari dependent variabelnya, kita harus benar-benar memastikan bahwa sampel-sampel itu mewakili atau tidak seragam gitu. Jadi kalau misalnya tadi negara-negara yang punya competitive advantage tadi, maka kita harus memilih mana yang punya competitive advantage, mana yang tidak memiliki competitive advantage. Jadi dua-duanya itu harus dipilih. Nah, apa yang disebut sebagai selecting observations on the explanatory variable. Jadi kita milih sampling berdasarkan ini ya, explanatory variable. Misalnya di sini yang dicontohkan oleh Pak Kyohan itu, misalnya kita tertarik untuk meneliti pengaruh perjanjian pengendalian senjata atau pelarangan senjata terhadap kebijakan Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Gitu. Jadi kita mau mengukur efektif nggak sih kalau misalnya kita punya perjanjian internasional bahwa senjata kimia itu dilarang gitu. Apakah perjanjian internasional ini dipatuhi apa enggak gitu. Nah, yang kita pilih samplingnya di sini adalah negara-negara yang menandatangani perjanjian pengendalian senjata ini. Jadi kita tidak memilih apakah jadi kita nggak milih hasilnya, tapi memilih penyebabnya. Kira-kira seperti itu. Jadi misal ini our key causal variable then is the existence of a formal arms control treaty covering a particular weapons system in a country. Terus kemudian kita bisa memilih senjata-senjata apa yang sudah dilarang dalam perjanjian itu, terus kemudian hasilnya itu seperti apa. Jadi yang kita pilih itu adalah variabel independennya. Terus kemudian kalaupun ternyata kita harus memilih variabel dependennya, kita harus milih range gitu. Jadi sampel-sampelnya itu harus menggambarkan variasi dari hasil itu gitu. Jadi misalnya kita pengen menginvestigasi penyebab apa sih gitu yang menyebabkan Papua itu atau daerah-daerah Indonesia itu seringkali mengalami social unrest gitu atau kerusuhan sosial gitu. Tapi di sini kita tidak hanya memilih daerah atau provinsi-provinsi yang sangat rentan terhadap social unrest seperti Papua atau Ambon atau Aceh gitu misalnya, seperti itu. Kita nggak hanya milih daerah-daerah itu, tapi kita juga harus milih daerah-daerah yang relatif damai seperti misalnya Bali, Jakarta, ya gitu. Itu jadi kita menggambarkan hasil itu secara bervariasi, gitu, tidak hanya satu. Terus kemudian ini saya ngambil contoh bagaimana kita bisa milih, bagaimana metode memilih sampling secara intensional. Jadi misalnya begini. Jadi ada penelitian tahun 87 dari Atul Kohli, dia itu pengen meneliti tentang bagaimana sih pengaruh bentuk pemerintahan tertentu terhadap keberhasilan kebijakan pengentasan kemiskinan di negara-negara berkembang. Gitu. Jadi apakah misalnya kalau pemerintahannya seperti ini, nanti program pengentasan kemiskinannya akan berhasil atau tidak. Nah,
argumen dia di penelitian ini itu adalah pemerintahan yang mempunyai ideologi yang jelas dan komitmen yang jelas untuk membantu rakyat miskin, yang melarang atau bukan melarang ya, tapi yang mengeksklusikan atau tidak memasukkan elit-elit terhadap elit di rejim itu, dan yang mempunyai kapasitas organisasional yang besar, pasti kata dia itu akan mempunyai kebijakan yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi argumentasinya dia tiga itu. Jadi keberhasilan program pengentasan kemiskinan itu ditentukan, satu, itu adalah komitmen yang jelas untuk membantu orang miskin. Yang kedua, itu adalah pemerintahan yang bebas dari pengaruh elit-elit upper class. Terus kemudian yang ketiga adalah seberapa besar kapasitas organisasionalnya. Nah, di sini gitu, dia milih India sebagai sampelnya gitu. Nah, tapi kan sampling satu India itu nggak cukup gitu. Maka untuk memperbanyak sampling itu gitu, dari yang nasional, dari yang levelnya nasional seperti ini yang saya tuliskan di sini developing countries, itu dia turunkan ke level subnasional, ke negara-negara bagian gitu. Nah, menurut dia negara bagian itu, negara bagian di Indonesia bisa digunakan untuk sampling karena yang pertama mereka punya kewenangan, negara bagian itu punya kewenangan untuk bikin program pengentasan kemiskinan gitu. Terus kemudian negara-negara bagian di India itu punya variasi yang sangat besar gitu terhadap bentuk-bentuk politik yang kira-kira itu setara dengan bentuk-bentuk pemerintahan di level negara. Jadi ada yang punya komitmen ideologis yang jelas, ada yang enggak jelas gitu, ada yang di pemerintahannya itu diisi sama elit-elit orang kaya semua, ada yang diisi oleh orang-orang dengan background dari kelompok miskin, misalnya seperti itu. Jadi ada variasi yang jelas di antara negara-negara bagian di India yang membuat pemilihan sampling di level subnasional itu menjadi rasional. Nah, itu alasan dia yang pertama, gitu. Terus kemudian persoalan yang kedua adalah negara bagian mana yang harus diambil gitu, karena negara bagian di India itu kan ada banyak gitu, nggak mungkin semuanya diteliti satu-satu karena keterbatasan waktu, keterbatasan biaya dan seterusnya. Negara bagian mana yang harus dipilih gitu. Nah, dia milih tiga gitu. Dia milih tiga. Yang pertama adalah West Bengal Barat, terus kemudian Uttar Pradesh. Terus yang ketiga itu Karnataka. Nah, kenapa West Bengal yang dipilih? Karena West Bengal ini memenuhi tiga syarat ini. Jadi tiga syarat yang punya ideologi jelas, terus kemudian tidak memasukkan elit politik dalam rejimnya, terus kemudian punya organizational capacity yang besar. Ini West Bengal itu memenuhi tiga syarat argumentasi penelitian dia. Terus kemudian yang Uttar Pradesh itu adalah negara bagian yang tidak punya tiga-tiganya gitu. Terus yang ketiga itu ya kira-kira ada di tengah-tengah antara Uttar Pradesh dan West Bengal. Jadi lagi-lagi dia memilih berdasarkan explanatory variable. Gitu kan. Jadi ini kan yang rejim yang punya keberpihakan ideologi yang jelas itu kan explanatorinya, bukan independennya. Dependennya itu kan keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Nah, dia milih sampelnya itu berdasarkan independent variabelnya ini gitu. Nah, selain dia milih berdasarkan independent variable ini, dia juga memastikan bahwa sampel yang dia pilih itu tidak hanya
yang sama gitu. Jadi tidak hanya negara bagian yang punya tiga-tiganya ini, tapi negara bagian yang punya tiga-tiganya, tidak punya tiga-tiganya, atau di tengah-tengahnya. Jadi 3 negara bagian itu yang dia pilih. Nah, itu yang membuat teorinya Kohli tentang keberhasilan program kemiskinan itu banyak dipakai oleh akademisi di banyak negara gitu. Ini juga sering digunakan sebagai pertimbangan untuk bagaimana mendesain program pengentasan kemiskinan di banyak negara juga. Ini yang membuat penelitian itu berhasil itu. Jadi bagaimana kita memilih sampling itu sangat penting. Itu tentang bagaimana kita memilih sampel. Terus kemudian bahasan kita selanjutnya adalah bagaimana saat sampel kita itu sangat sedikit, data bagaimana memperbanyak data gitu. Saat sampelnya itu sedikit. Nah, ada beberapa teknik. Saat sampelnya itu saat misalnya kita misalnya kita itu punya boundaries atau batasan-batasan penelitian yang hanya meneliti tentang Indonesia. Gitu. Indonesia itu kan cuma satu kasus. Tapi gimana caranya memperbanyak data saat kasus yang kita pilih itu cuma satu atau dua. Gitu. Nah, ini ada beberapa teknik. Yang pertama ya adalah pengukuran yang sama dengan unit yang baru, terus kemudian unit yang sama dengan pengukuran yang berbeda, terus kemudian yang ketiga adalah pengukuran yang berbeda dan unit yang berbeda. Ini akan saya jelaskan lebih detail di sini. Nah, apa yang dimaksud sebagai same measures, new units. Jadi ini tuh intinya adalah mendisagregasi level analisis yang kita tentukan sebelumnya. Jadi kayak tadi, misalnya di penelitiannya Pak di India tadi, itu kan sebenarnya awalnya hipotesisnya adalah tentang negara-negara berkembang, tapi kemudian bisa diterapkan di level subnasional, di level negara bagian. Atau di sini lebih jelasnya itu across space and across time. Jadi kita memilih secara geografikal itu kita perluas, misalnya dari India itu kita perluas penelitiannya ke Pakistan, ke Bangladesh, ke Sri Lanka. Kalau misalnya Indonesia ya kita perluas ke Malaysia, ke Singapura dan seterusnya. Ini across space. Terus kemudian ada juga misalnya across time. Kalau misalnya tadi misalnya keberhasilan program pengembangan pengentasan kemiskinan itu kita menetapkan utamanya itu di tahun 2021, misalnya kita bisa mundur ke belakang di tahun 2000 misalnya seperti itu. Jadi kita bisa memperbanyak data dengan menambah geografis, menambah cakupan geografis dan menambah cakupan waktu. Itu terus kemudian ini ada batasannya. Misalnya kita pengen menurunkan level analisis dari tingkat negara ke tingkat subnasional. Itu kita harus pastikan bahwa apa yang kita ingin tahu di level negara itu juga terjadi di level subnasional. Jadi misalnya kita pengen tahu yang tadi kembali ke program pengentasan kemiskinan itu apakah negara bagian atau provinsi di Indonesia itu punya kewenangan untuk mengeluarkan program itu gitu. Atau misalnya kita pengen tahu pengaruh lonjakan harga-harga sembako terhadap social unrest gitu. Nah, misalnya kita nggak mungkin menstudi negara Indonesia, terus habis itu sosial unrest di tingkat negara misalnya di Indonesia, terus kemudian kita bandingkan ke Malaysia, kita bandingkan di Cina, kita bandingkan ke Korea Selatan, misalnya seperti itu, kita nggak mungkin karena keterbatasan waktu dan dana. Nah, kita bisa turunkan itu ke level subnasional. Cuman kita harus pastikan
siapa yang menetapkan harga sembako gitu? Apakah di level subnasional, di level provinsi, pemerintah Jawa Tengah itu punya kewenangan untuk menetapkan harga sembako. Kalau nggak punya kewenangan untuk menetapkan harga sembako, ya itu nggak bisa gitu. Jadi kita harus tahu saat kita itu mau memperbesar atau memperluas jangkauan geografis dan jangkauan waktu, itu kita harus tahu bahwa kondisi yang ingin kita cari itu berlaku juga di tempat dan waktu yang baru ini, gitu. Itu batasan yang pertama. Terus kemudian ya kira-kira seperti itu. Ini saya nggak akan banyak bicara soal ini. Nah, lalu teknik yang kedua adalah semi-units new measures. Jadi kita ambil contohnya aja. Nah, misal tadi kita kembali ke soal yang fluktuasi harga-harga sembako, pengaruh fluktuasi harga-harga sembako terhadap social unrest. Nah, kita bertanya nih, kira-kira kalau kalau teori ini benar, kalau teori bahwa kalau misalnya harga sembako itu tiba-tiba naik 100%, itu pasti akan terjadi kerusuhan sosial. Kalau teori ini benar, implikasi lanjutannya apa? Gitu. Implikasi selain social unrest itu apa? Implikasi dari kenaikan harga sembako itu apa selain social unrest? Misalnya, kita bisa mengukur social unrest itu bukan hanya dari demonstrasi, dari misalnya tahun 98 itu pembakaran ruko-ruko orang Cina misalnya seperti itu. Kita tidak hanya mengukur dari situ gitu, tapi kita mengukur misalnya, oh kalau misalnya teori ini benar, maka pasti tingkat kriminalitas itu juga naik gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi tidak hanya sosial, jadi kita mencari apa yang disebut sebagai social unrest itu selain daripada yang sudah ditentukan oleh teori kita, tapi kira-kira setara gitu. Social unrest itu tidak hanya didefinisikan sebagai demonstrasi yang rusuh, tapi juga dari tingkat kriminalitas atau misalnya dari voting behaviors gitu. Apakah misalnya ketika harga sembako itu naik menjelang pemilu misalnya, apakah misalnya incumbent Pak Jokowi misalnya itu kalah atau misalnya menang. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi kita memperbanyak variabel di variabel pengukuran di variabel dependennya. Itu. Terus kemudian yang ketiga itu adalah new measures, new unit. Ini pengukuran yang baru, kemudian unit yang baru. Ini bisa digunakan untuk teori-teori yang susah dibuktikan secara nyata. Misalnya adalah teori tentang perang nuklir. Jadi, teori perang nuklir ini itu mengatakan bahwa kalau ada dua negara yang sama-sama punya senjata nuklir, maka negara itu pasti nggak akan perang. Karena kalau dua negara ini perang, kalau Uni Soviet sama Amerika Serikat dulu pas Perang Dingin itu perang, maka dua-duanya akan hancur. Gitu. Jadi karena dua-duanya punya nuklir, maka mereka berdua itu menahan diri. Terus gimana caranya membuktikan teori ini? Gitu. Karena kan nggak ada kasusnya. Kasus perang nuklir itu nggak ada, tapi bagaimana cara membuktikannya? Nah, cara membuktikannya adalah ini. Jadi kita secara logis itu bertanya kira-kira implikasi kalau teori ini benar itu apa? Misalnya dengan membandingkan ancaman
atau frekuensi dan severity, keparahan, frekuensi, keseringnya dan keparahan, severity itu apa ya? Pokoknya severity dari ancaman antara dua negara yang punya senjata nuklir dan yang tidak punya senjata nuklir, gitu. Kalau teori ini benar, maka Indonesia dan Malaysia yang sama-sama nggak punya kekuatan nuklir, yang sama-sama nggak punya senjata nuklir, pasti lebih sering ngancem perang dibandingkan katakanlah India sama Pakistan. India sama Pakistan sama-sama punya nuklir. Kalau teori ini benar, maka India sama Pakistan itu apa ya, kerahnya, bahasa Indonesia kerahnya itu apa ya? Ya, kalau anak kecil berkelahi, Pak. Berkelahi. Zaman berkelahinya itu sedikit gitu. Karena mereka berdua sama-sama menahan diri gitu. Dibandingkan dengan Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia kalau perang ya paling cuma mati ya katakanlah 10 juta gitu. 10 juta dari Indonesia, 10 juta dari Malaysia mati ya nggak apa-apa gitu. Karena toh masih banyak penduduk yang lain. Tapi kalau India sama Pakistan yang sama-sama punya nuklir itu jadi perang, itu ya dua-duanya akan hancur, semuanya akan hilang gitu. Jadi gitu. Jadi meskipun teori ini itu nggak bisa dibuktikan langsung secara empirical, tapi dengan teknik yang new measures, new units itu dengan memikirkan dampak dari implikasi logis dari teori itu, kita bisa membuktikan teori itu. Nah, kira-kira teknik ketiga itu seperti itu. Nah, itu tentang bagaimana cara memperbanyak data dari indikator yang sangat sedikit. Lalu kemudian bagaimana caranya memperbaiki data. Ini cara memperbaiki data atau improving the data. Itu pertama kita harus banyak orang sejarah, orang politik itu. Kita harus merecord dan mereport apa ya, melaporkan dan menuliskan bagaimana data itu kita pilih. Jadi tadi kalau misalnya metodenya random ya kita harus mengatakan bahwa ini samplingnya ini dipilih secara random, alasannya apa, secara logis itu harus dijelaskan. Kalau misalnya itu kita milih samplingnya itu berdasarkan explanatory variable, kita juga harus menyatakan di situ alasannya harus jelas, itu harus ada di sini. Gitu. Jadi ketika ini proses pengumpulan dan bagaimana mekanisme pengumpulan data itu di record itu harus ada. Terus kemudian yang tadi itu memperbanyak data dengan 3 teknik yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Terus kemudian memastikan bahwa pengukuran yang kita gunakan itu valid. Gitu. Misalnya seperti ini. Misalnya kita pengen mengukur posisi publik, posisi rakyat Indonesia terhadap konflik di Papua. Apakah mereka setuju Papua itu merdeka atau setuju bahwa Papua itu harus tetap di Indonesia? Misalnya seperti itu. Nah, katakanlah dari survei yang kita jalankan, 80% responden di Jakarta bilang bahwa mereka, aduh, saya nggak tahu Pak gitu, saya nggak terlalu ngikutin masalah Papua. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa Papua itu harus ada di Indonesia atau merdeka. Saya nggak ngerti. 80% responden di Jakarta bilang seperti itu. Nah, di sisi lain 80% responden di Papua itu juga bilang yang sama, gitu. Mereka ketika ditanya Bapak Ibu, Kakak, apakah Kakak setuju Papua itu merdeka atau tetap di Indonesia Kakak? Gitu. Mereka jawab, waduh saya tidak tahu Kakak. Misalnya 80% responden di Papua itu juga bilang bahwa mereka nggak tahu dan mereka tidak bisa memutuskan apakah Papua itu harus tetap di Indonesia atau merdeka. Nah, dua-duanya ngomong hal yang sama nih. Kita nggak tahu.
apakah orang Papua dan orang Jakarta itu, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa orang Papua dan Jakarta itu sama-sama punya sikap yang sama? Nggak bisa gitu. Ini nggak bisa, kita nggak bisa berkesimpulan seperti itu gitu, karena kita harus tahu konteksnya. Orang Jakarta itu jauh dari Papua dan wajar ketika mereka bilang nggak tahu. Tapi ketika orang Papua bilang nggak tahu tentang persoalan kemerdekaan itu, kita harus kritis. Ini nggak tahunya itu benar-benar nggak tahu, benar-benar nggak peduli kayak orang Jakarta, atau nggak tahu karena mereka takut kalau mereka misalnya ngomong, oh ya kita harus merdeka, itu mereka akan diburu sama militer, misalnya seperti itu. Atau misalnya mereka menjawab, sebenarnya mereka itu pengen tetap di Indonesia, tapi karena tetangganya itu pro sama Papua merdeka, maka dia menahan diri karena nggak pengen menyakiti hati tetangganya yang pro kemerdekaan. Nah, ini konteks yang harus kita pahami. Jadi pengukuran kita itu harus benar-benar valid dengan memastikan bahwa kita paham sama konteksnya. Bahwa saya nggak tahu bagi orang Papua itu berbeda dengan saya nggak tahu bagi orang Jakarta. Orang Jakarta saya nggak tahu karena saya nggak peduli terhadap persoalan di Papua. Orang Papua mengatakan saya nggak tahu karena dia takut terhadap represi yang akan mereka terima ketika memilih jawaban tertentu. Terus kemudian yang keempat itu adalah jadi data collection-nya itu, jadi teknik pengumpulan data itu harus bisa direplikasi. Jadi kalau misalnya ada peneliti lain yang mau mereplikasi dari penelitian dari Bapak Ibu, itu hasilnya kalau dia ngikutin step-step yang sama itu harus sama. Terus kemudian yang harus diperhatikan juga adalah reporting di uncertainty. Jadi kita harus sadar bahwa pemilihan sampling yang kita lakukan itu pasti tidak akan terlepas dari bias gitu. Nah, potensi-potensi bias itu harus dituliskan karena ini yang penting gitu. Jadi kalau misalnya di statistik sih gampang ya. Kita tinggal bilang bahwa confidence rate kita itu 90%. Jadi kita bisa bilang bahwa 90%, kita yakin 90% hasil kita itu benar. Itu di statistik bisa dibilang kayak gitu. Tapi kalau di kualitatif agak susah. Nah, bagaimana caranya untuk mereport uncertainty ini ya itu dengan mengidentifikasi dan menuliskan kira-kira kelemahan penelitian kita itu begini, bahwa kelemahan pemilihan pemilihan sampling kita itu begini, ada potensi bias seperti ini. Jadi keterbatasan dari penelitian itu harus kita tuliskan. Lalu data analisis itu ada dua hal. Yang pertama adalah pengambilan kesimpulan berdasarkan deskripsi, terus kemudian causal inference. Kalau di statistik, ini lagi-lagi sorry ya, saya banyak ngomongin soal statistik, itu descriptive inference ini biasanya melibatkan tiga hal ini. Jadi mean, mode, standard deviations, and variance. Kalau yang kualitatif saya agak kurang begitu paham, tapi yang jelas ketika kita itu pengen kita itu pengen menggambarkan sesuatu. Jadi sebelum kita itu menyimpulkan bahwa ini berhubungan dengan ini, A itu menyebabkan B, itu kita harus mendeskripsikan dulu A itu apa, B itu apa. Gitu. Itu yang pertama kali kita lakukan. Lalu setelah kita mendeskripsikan data yang kita kumpulkan, baik secara statistik maupun secara kualitatif, kita bisa narik kesimpulan apakah A itu benar-benar berhubungan dengan B. Nah, ini biasanya causal inference ini biasanya dihindari banyak peneliti sosial. Kenapa? Karena peneliti sosial biasanya takut, korelasi itu oke lah gitu, volatilitas harga sembako itu memang berhubungan dengan social unrest.
Tapi berhubungan itu tidak berarti saling menyebabkan. Correlation doesn't mean causation gitu. Jadi banyak penelitian sosial yang menghindari pengambilan kesimpulan kausal ini. Jadi mereka itu misalnya contohnya ya penggunaan bahasanya adalah agricultural prices volatility has tendency to be followed by social unrest. Jadi volatilitas harga sembako itu berpotensi diikuti oleh kerusuhan sosial. Jadi mereka nggak akan berani, kebanyakan penelitian sosial itu tidak akan berani bilang bahwa agricultural prices cost, jadi harga sembako itu menyebabkan sosial unrest. Mereka nggak akan berani bilang seperti ini. Tapi kalau saya berada di posisi bahwa causal inference itu, meskipun kita itu penelitian sosial dan menggunakan metode kualitatif, tetap kita bisa menggunakan causal inference ini. Karena ada beberapa teknik untuk mengambil kesimpulan sebab akibat. Nah, tekniknya apa? Itu yang pertama itu dengan comparative studies. Jadi kita membandingkan meskipun oke lah gitu. Kalau di level nasional misalnya ya, dengan yang tadi harga sembako tadi, kalau cuma Indonesia saja di level nasional memang agak susah gitu ngambil kesimpulan bahwa kenaikan harga sembako pasti akan menyebabkan kerusuhan sosial. Nah, kita bisa ngambil ini nih ngambil sampel yang berbeda gitu. Jadi misalnya kita bandingkan antara katakanlah Manado dengan Jakarta, dengan Jawa Tengah, dengan Jawa Timur. Jadi kita turunkan di level provinsi, terus kita komparasi gitu. Ternyata setelah kita komparasi kita menemukan pattern gitu. Kita menemukan pattern bahwa memang ketika harga sembako itu turun, itu tingkat kriminalitas turun, terus kemudian tingkat kriminalitas turun, demonstrasi itu nggak ada, terus pencurian nggak ada, ya gitu-gitulah. Ternyata kita punya pattern itu dan kita bisa menyimpulkan ternyata memang penyebabnya ini. Ini salah satu teknik bagaimana cara mengambil kesimpulan, mengambil causal inference, jadi mengambil kesimpulan sebab akibat meskipun kita itu ada di sektor yang sosial gitu, kualitatif. Lalu teknik yang kedua adalah yang biasanya dipakai oleh antropolog, itu intensive long term involvement. Jadi kayak misalnya di Clifford Geertz misalnya, itu dia kan meneliti tentang Jawa itu nggak main-main. Dia harus belajar bahasa Jawa, terus kemudian tinggal di Mojokerto itu berapa puluh tahun, sehingga dengan keterlibatan yang intensif dan panjang itu dia bisa menyimpulkan dengan keyakinan yang tinggi bahwa A itu menyebabkan B. Terus kemudian bisa juga dengan data yang sangat kaya, terus dengan narasi yang logis gitu. Jadi mengkonek antara A dan B secara logis bahwa A itu nanti ke B itu koneksinya itu begini. Nah, itu contoh teknik yang keempat. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Terima kasih Pak. Saya kembalikan ke Pak Daryono. Ya, terima kasih Pak Nur, menarik sekali, terutama ini dikaitkan dengan, jadi ini Pak Nur, mengapa diambilkan praktisi, karena kan kalau ini kan teman-teman sudah akademisi, jadi mungkin bosan dengan akademisi, maka yang langsung sering meneliti, baik disengaja atau tidak, dan tentunya lama berkecimpung di penelitian yang terkait dengan sosial, itu
sehingga tahu tadi bagaimana data itu harus diperoleh dengan benar, bagaimana supaya biasnya itu dihindari. Nah, ini kalau di akademisi mungkin lebih textbook gitu ya, sehingga kadang-kadang antara textbook dan realita kan sangat berbeda, sehingga tadi ada kesalahan-kesalahan yang mungkin kita itu tidak sadar. Nah, dengan informasi dari Pak Nur ini sangat menarik dan mudah-mudahan ini menambah wawasan bagi teman-teman yang sedang mungkin meneliti ataupun akan meneliti supaya memperhatikan hal-hal yang menyebabkan bias, mungkin dari samplingnya ataupun dari ya tadi kondisinya ya, kondisinya yang tidak diperhatikan terlebih dahulu sehingga nanti datanya akan menjadi salah. Itu ini masih ada waktu Pak Nur, kalau boleh ada kesempatan untuk berdiskusi, kami persilakan kepada Bapak dan Ibu, baik ini ada yang dari mahasiswa juga, tapi ada juga yang dosen Pak Nur, ikut juga di dalam Zoom ini. Kami persilakan Bapak dan Ibu, kalau ada yang ingin didiskusikan lebih dalam tentang bagaimana data itu diperoleh gitu ya. Yang penting ini biasanya kalau di kampus itu kadang-kadang data itu ya bisa direkayasa gitu ya. Nah, kalau seperti itu kan penelitiannya tidak bermakna jadinya. Dipersilakan kalau ada yang ingin bertanya. Ini di chat kayaknya belum ada. Mohon dibantu mungkin adminnya kalau ada yang ingin bertanya mungkin. Silakan, ini ada yang mungkin dari atas itu ya, ada Pak Ahmad, Hakam, Bu Aisyah, Bu Arum, ada pertanyaan Bu Arum ini di luar mahasiswa, Pak Bambang, ada Pak Dharma. Barangkali untuk Pak Nur, karena ini kan mungkin lagi pada sibuk. Biasanya kan ya, kalau di akademisi itu kadang-kadang ya tadi ada yang memilih misalkan taraf signifikansi gitu ya, kalau penelitian kualitatif itu kan ada yang 95%, ada mungkin ada yang persen dan seterusnya. Halo Pak Wayan, Pak Wayan. Di mute aja itu sih. Pak Raharjo itu. Mungkin tadi Pak, misalkan ada taraf signifikansi 5% dan seterusnya, itu penentuannya seperti apa? Apakah itu kepercayaan pada si peneliti atau yang lain kaitannya kalau itu kuantitatif gitu Pak? Sambil menunggu teman-teman untuk bertanya mungkin. Itu kayaknya satu semester aja. Satu semester. Tapi intinya ada misalnya begini. Misalnya kita apa ya? Katakanlah kita mau memprediksi, jadi itu lembaga-lembaga survei itu Pak. Jadi kan saya salah satu, jadi selain saya di antara itu saya peneliti di salah satu lembaga survei di Indonesia, saya nggak akan bilang apa. Jadi lembaga-lembaga survei itu kan biasanya begini Pak. Jadi katakanlah di tahun depan atau bulan depan ada pemilu gitu. Lalu kita mensurvei seberapa besar popularitas Pak Jokowi dibandingkan Pak Prabowo. Lalu kita ngambil sampling, terus kemudian di sampling itu hasilnya katakanlah 57% Pak Jokowi,
43% Pak Prabowo. Nah, itu hasil itu bisa kita hitung seberapa besar keyakinan kita hasil itu akan terjadi. Itu bisa gitu. Jadi kalau misalnya kita itu mengulang penelitian, jadi kita itu namanya binomial test. Agak susah ya dijelasinnya. Jadi binomial test itu kita jadi ada program komputer, nanti hasil itu kemudian diulang lagi di program, tapi di program komputernya itu ya kita nggak mengulang surveinya, tapi kita mengulang survei itu seakan-akan di komputer itu. Jadi disimulasikan di komputer itu misalnya 1000 kali gitu. Nah, dari 1000 kali itu ternyata yang ada di range 5743 itu katakanlah 95%. Maka kita bisa bilang bahwa kita yakin 95% kita punya keyakinan statistik 95% bahwa ini kesimpulan ini bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi agak susah menjelaskannya. Itu confidence rate itu kira-kira seperti itu. Tapi saya mau cerita tentang penelitian saya di Korea, Pak. Jadi mungkin ya sekedar cerita sih daripada nggak ada yang nanya kan. Ya kebetulan. Ya silakan Pak. Di Korea saya itu pengen meneliti tentang ini, Pak. Jadi ketertarikan saya itu kan tentang korupsi gitu. Jadi awalnya itu saya pengen membandingkan antara pengaruh keberadaan oligarki di Indonesia dengan oligarki di Korea Selatan terhadap tingkat korupsi di masing-masing negara gitu. Nah, sama dosen saya itu dibilangin kayak gini, kamu kalau membandingkan antara Korea dan Indonesia, memang dua-duanya sama-sama punya oligarki gitu. Di Indonesia itu misalnya kita kenal Salim Group gitu kan, Lim Siolong, kita kenal misalnya Bob Hasan gitu. Jadi ada orang-orang yang sangat kaya, yang sangat berpengaruh di pemerintahan Soeharto. Terus kemudian di Korea Selatan itu juga seperti itu gitu awal-awalnya. Tapi setelah tahun 98, jadi di Korea Selatan itu kalau misalnya Bapak Samsung Group, terus kemudian Hyundai, terus kemudian apalagi ya Kia gitu, yang grup-grup mobil-mobil itu kan mereka ya samalah kayak Bob Hasannya di Indonesia. Sangat besar dan sangat berpengaruh. Sebelum tahun 98. Tapi setelah tahun 98 itu trajektorinya berbeda gitu. Setelah tahun 98, oligarki di Indonesia itu masih sangat berpengaruh dan itu dampaknya itu ke korupsi sangat besar. Tapi di Korea anehnya, meskipun oligarki ini masih tetap kaya, tapi pengaruh mereka itu relatif lebih sedikit dibanding di Indonesia. Nah, itu saya pengen jawab kenapa. Lalu sama dosen saya itu dibilangin gini, ini nggak bisa karena sampelnya terlalu sedikit gitu. Nah, daripada kamu membandingkan hal ini, coba kamu itu fokus aja di Indonesia, tapi fokus di level di subnasional gitu. Ya udahlah gitu. Akhirnya saya mikirkan apa ya gitu kalau di level provinsi. Setelah saya baca-baca, oh ya bisa gitu. Karena ternyata tingkat korupsi katakanlah di Banten sama korupsi di Jawa Tengah itu kan beda. Gitu. Di Banten, di provinsi Banten itu meskipun si Atut ini sudah dipenjara, sudah divonis dia itu korupsi, tapi adik iparnya jadi wakil bupati, terus kemudian menantunya jadi wali kota, terus adiknya jadi bupati, ya gitu-gitulah. Jadi politik dinasti itu masih sangat kuat. Kok bisa seperti itu? Gitu. Kok bisa satu daerah atau satu provinsi itu punya tingkat korupsi yang sangat tinggi, sementara di daerah lain, misalnya di Jawa Timur, gitu, itu sangat bersih gitu. Di Jawa Timur itu kan jarang banget ada OTT. Apa yang mempengaruhi ini? Apa yang mempengaruhi variasi tingkat korupsi antar daerah gitu?
Nah, saya masih pakai teori oligarki itu, Pak. Jadi teori oligarki itu kan bilang bahwa ketika kekuasaan atau kuasa itu terkonsentrasi kepada satu orang, maka dia cenderung akan korupsi. Jadi power tends to corrupt. Ya kira-kira teori besarnya itu kira-kira kayak gitulah. Kekuasaan itu akan menyebabkan korupsi. Nah, dari teori besar itu saya kira-kira power itu diukur dengan cara apa gitu. Nah, akhirnya sama dosen saya dibilang kayak begini. Coba kamu hitung misalnya konsentrasi modal di daerah itu seberapa banyak gitu. Misalnya di Kukar gitu, di Kutai Kartanegara itu kan korupsinya juga sangat besar itu di situ. Di Kukar itu kita bisa ukur konsentrasi kuasa itu dari konsentrasi dari kontribusi sektor tambang batubara ke perekonomian daerah. Ternyata di Kukar kontribusi sektor tambang batubaranya itu 70%. Artinya 70% kuasa di Kota Kartanegara itu terpusat di kelompok batubara. Gitu. Otomatis di situ kita bisa hipotesakan bahwa pasti di Kukar itu korupsinya akan tinggi. Terus kemudian di Banten gitu. Itu ternyata konsentrasinya itu ada di infrastruktur dan kontraktornya itu semuanya itu hampir semuanya itu dimiliki atau berafiliasi dengan ATUT. Jadi kayak gitu. Jadi saya mengukur konsentrasi kuasa itu dari konsentrasi modal. Nah, semakin besar konsentrasi modal ke tangan kelompok atau orang tertentu, maka semakin besar peluang daerah itu korupsinya tinggi. Kayak misal di Surabaya itu dia modalnya itu tersebar gitu. Jadi ada kelompok-kelompok yang nggak berkuasa di sana. Ada kelompok pengusaha, ada kelompok yang pengusahanya macam-macam gitu. Nggak hanya pengusaha tambang. Kalau pengusaha tambang saja yang punya kuasa di situ, konsentrasinya di tambang, maka kelompok tambang ini akan dengan mudah mempengaruhi pemerintahan. Jadi misalnya nih ada saya mau nyalon bupati di Kukar. Satu-satunya pemodal di situ itu cuma kelompok tambang gitu. Yang bisa modali kampanye saya itu kelompok tambang. Karena yang bisa modali saya itu cuma kelompok tambang, maka apapun yang diminta oleh kelompok tambang nanti sebagai konsesi dari dia membiayai kampanye saya itu harus saya penuhi, misalnya dengan memperluas wilayah tambang di Kukar atau seperti apa. Tapi kalau misalnya di situ itu ada rival nih, selain kelompok tambang ada kelompok misalnya katakanlah kelompok sawit gitu. Kelompok sawit punya 40% kontribusi ekonomi daerah, kelompok tambang punya 30% gitu. Nah, kalau ada pesaing seperti itu saya sebagai politisi saya bisa milih nih. Saya bisa milih dimodali sama sawit atau dimodali sama tambang. Nah, karena saya punya pilihan, bargaining position saya itu lebih besar gitu. Jadi kalau tambang minta banyak, aduh kamu mintanya kebanyakan, saya mau ke sawit aja gitu. Nah, kan kelompok tambang jadinya mikir-mikir, oh kalau gitu saya harus nurunin permintaan saya gitu. Jadi korupsinya itu turun karena itu. Jadi kesimpulan saya adalah ketika ekonomi daerah itu tidak hanya dikuasai oleh kelompok tertentu, maka korupsi semakin turun. Kira-kira ya ini cuma sekedar. Kaitannya dengan tadi Pak, kan itu kan berarti ngambil data. Kalau kualitatif itu, ini kebetulan ada pertanyaan dari Bu Arum dalam penelitian kualitatif yang disebut data jenuh Pak. Jadi kan nanti kaitannya mungkin ditambah kan, Bapak mungkin bertanya ke siapa sehingga data jenuh itu yang seperti apa? Mungkin ini dari Bu Arum yang bertanya, Pak.
nggak tahu. Terus terang saya nggak tahu. Data jenuh itu apa? Saya ini baru Ya, akhirnya kan Pak, apa untuk mendapatkan data sampai benar-benar barangkali seperti sampai benar-benar mendapatkan data yang sesuai dengan kondisinya. Berarti kan mungkin bertanya dari satu orang ke orang yang lain sehingga mendapatkan jawaban yang kira-kira antara jawaban responden satu dengan yang lain akhirnya ya sama gitu. Itu mungkin ke arah situ barangkali Bu Arum gitu kan tadi untuk mendapatkan informasi tentang misalkan saja dukungan dana tadi kan dukungan dana dalam pilkada itu kan tentunya data itu kan bertanya kepada satu orang, 2 orang, 3 orang sehingga ternyata oh benar itu didukung oleh si A gitu mungkin maksudnya seperti itu Pak. Oh enggak Pak. Jadi kalau ke situ arahnya enggak, saya tidak pernah wawancara ke siapapun itu. Jadi saya hanya melihat. Jadi di BPS, di Badan Pusat Statistik Daerah. Jadi kan setiap provinsi, setiap kabupaten itu kan mereka punya BPS. Nah di BPS itu kelihatan tuh pertumbuhan PDB-nya itu kontribusi sektornya itu kan kelihatan Pak di sana Pak. Kalau misalnya di Gukar itu sektor tambang itu berkontribusi 70% PDB kabupaten itu. Misalnya. Kalau di Surabaya itu enggak ada yang jadi kontribusi apa misalnya sektor perbankan itu katakanlah 15%, sektor jasa itu katakanlah 30%. UMKM di sana berkontribusi misalnya 20%. Jadi rata kalau di Surabaya. Jadi saya ngambilnya dari situ, Pak. Saya enggak data sekunder ya, Pak ya. Terus kemudian saya lihat di situ. Jadi saya kemudian gimana pengaruhnya ke korupsi itu saya gunakan data sekunder lagi gitu. Jadi ada buku punyanya Aspinall judulnya itu Demokrasi Fosil, itu bagus banget. Kalau misalnya Bapak Ibu itu konsentrasinya di politik, saya rekomendasikan baca buku itu. Judulnya Demokrasi Fosil. Si Aspinall ini pernah mensurvei gitu. Jadi pernah mensurvei kecenderungan politik klientelis di klientelis itu apa ya? Itu penjelasan kecenderungan politik klientelis di daerah-daerah di Indonesia. Jadi ada tingkat-tingkatannya. Ternyata di Surabaya itu paling kecil, terus kemudian Banten itu paling tinggi, Gukar itu juga paling tinggi. Saya pakai itu gitu. Karena kecenderungan semakin klientelis bentuk pemerintahan semakin korupsi. Itu salah satu indikator bagaimana saya mengukur bahwa daerah ini itu korupsinya tinggi, itu. Jadi tingkat klientelis. Terus kemudian ukuran yang kedua adalah seberapa banyak OTT di daerah itu. Kalau kita pakai cuma OTT doang nih Pak, misalnya nih untuk mengukur bahwa di Banten itu tingkat korupsinya lebih tinggi dibandingkan dengan Surabaya, dengan Jawa Timur. Karena OTT di Banten itu lebih banyak daripada OTT di Surabaya. Itu nggak bisa, Pak. Karena itu OTT itu adalah korupsi yang ketahuan. Korupsi yang nggak ketahuan, kita nggak tahu datanya dari mana. Gitu. Nah, itu saya lengkapi dengan itu dengan data sekunder yang dipunyai oleh Aspinall tadi. Jadi tingkat klientelisme di daerah A dan daerah B. Kemudian ya itulah tingkat klientelisme saya lengkapi dengan OTT di daerah itu. Itu cara ngukur bagaimana tingkat korupsi daerah A berbandingan dengan daerah B. Jadi tidak hanya satu, tapi dua pengukuran. Kalau arahnya ke situ itu Pak. Ya, terima kasih. Barangkali ada yang ingin berdiskusi sampai jam berapa Pak?
mungkin ada penjelasan Mbak Arum, maksudnya data jenuh itu yang Ibu maksud itu apa gitu? Contohnya. Ya, Bu Arum, Ya maaf Pak Lintang, yang saya ketahui maaf, biasanya saya melakukan penelitian kan penelitian kuantitatif ya tapi saya juga ingin belajar tentang penelitian kualitatif, makanya saya tertarik datang ke webinar ini. Ya saya ketahui bahwa dalam penelitian kualitatif itu kan yang sebagai instrumennya itu ya penelitinya itu sendiri seperti itu. Dan biasanya juga menggunakan metodenya triangulasi gitu. Yang saya tahu juga untuk memperoleh suatu informasi dari informan seperti itu, nah itu menggunakan metode triangulasi dan mendapatkan data itu sampai jenuh seperti itu. Nah, saya masih kurang mengerti sampai data itu jenuh itu seperti apa gitu. Kalau di kuantitatif seperti apa, Bu? Kenapa? Kalau di kuantitatif data jenuh itu kayak mana, Bu? Itu di kualitatif, Pak. Kalau di kuantitatif tidak ada istilah yang data jenuh. Gitu. Saya nggak tahu. Jadi di kualitatif gitu. Makanya saya juga kurang menguasai kalau penelitian kalau kuanti, insya Allah saya biasanya penelitian saya kuantitatif seperti itu. Oh iya, pertanyaan saya adalah kalau di kuantitatif data jenuh itu maknanya apa, Bu? Data jenuh itu supaya bisa diperoleh dari data yang bisa diambil dari peneliti kepada informannya itu gitu Pak. Nah itu nanti bisa dideskripsikan datanya, gitu. Dinarasikan ya, kalau dalam penelitian kualitatif kan dinarasikan seperti itu. Nah, ada istilah data jenuh ya Pak Daryanto ya, kalau di kuali ya. Iya Bu. Jadi mungkin ini Pak ya tadi untuk mendapatkan bahwa si A ternyata pusat masalah, misalkan aja kalau politik itu pusat masalah di daerah itu adalah si A gitu. Si A itu kita sebagai peneliti itu nanti bertanya kepada banyak pihak yang akhirnya jawaban itu ya merujuk kepada si A tadi. Berarti itu diperolehlah disebut data jenuh tadi. Jadi ditanyakan kepada siapapun nanti jawabannya akan merujuk ke si A tadi yang menyebabkan masalah di daerah itu, misalkan saja seperti itu gitu Pak. Itu kalau di kualitatif ya. Kalau di kuantitatif ya memang tadi kalau di kuantitatif ya tidak ada istilah jenuh, tapi mungkin cenderung signifikansi gitu ya. Kalau misalkan aja mengapa kalau politik, mengapa prediksi quick count itu ke lembaga tertentu misalkan aja tepat, lembaga yang lain tidak tepat. Nah, mungkin saja ini tertariknya kan tadi di sampling ya, bagaimana mengolah sampel sehingga datanya representatif, mengeneralisasi tadi. Kalau hanya datanya sedikit kok bisa memprediksi misalkan saja si A menang, si B kalah kan gitu Pak. Nah ini mungkin tertarik di tadi sebenarnya Bu Arum di data ini memang di kampus itu tidak mungkin jarang Pak dilakukan seperti itu karena mungkin ya terbatasnya waktu dan seterusnya sehingga data kadang-kadang ya apa adanya tidak sampai ke tadi kan bisa dinaikkan validitas instrumennya misalkan saja itu kan dipakai untuk menunjukkan bahwa instrumen itu memang valid sehingga datanya akan menjadi baik. Nah, kalau di kualitatif mungkin tadi menjadi jenuh karena jawaban siapapun akhirnya tadi merujuk kepada sesuatu yang memang jawabannya sama. Misalkan kalau rasa es, bahwa ditanyakan kepada siapapun bahwa rasa es yang dijual oleh si A ternyata asin gitu Pak. Nah itu tidak ditanyakan pada satu orang. Ya. Bisa dipahami, tapi kalau menurut saya sih
di luar istilah jenuh itu ya. Jadi kan kita ingin memastikan bahwa data yang kita peroleh itu akurat gitu. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan, misalnya kita pengen dalam kasus korupsi tadi, kita pengen mengatakan dengan tingkat confidence yang tinggi bahwa Banten adalah salah satu daerah paling korup di Indonesia. Misalnya seperti itu. Nah, untuk sampai pada kesimpulan itu variabelnya itu tidak hanya satu, tapi sebanyak-banyaknya. Gitu. Jadi variabelnya bukan hanya seberapa banyak OTT dari tahun 2000 sampai 2002, tapi bisa juga misalnya seberapa kayak tadi tingkat klientelisme, terus kemudian mungkin persepsi dari katakanlah NGO di daerah itu. Jadi misalnya kita bisa melakukan survei terhadap NGO yang besar di daerah-daerah seluruh Indonesia. NGO ini beranggapan bahwa pemerintahan ini itu korup. Gitu. Kita kasih ke mereka misalnya skalanya 1:5. Semuanya NGO seperti itu. Jadi mereka sama-sama menilai, ini satu korup apa enggak gitu. Ini 1-5. Nah, kenapa NGO yang penting? Karena yang kita pilih karena NGO ini yang di daerah itu kan yang mengikuti konstelasi politik, terus kemudian mengikuti perputaran anggaran di daerah itu kan biasanya NGO yang mengawasi soal anggaran. Nah, itu mereka bisa kita pilih sebagai sampling, bisa kita pilih sebagai salah satu responden karena mereka mengetahui gitu anggaran, alokasi anggaran di daerah itu bagaimana, dan asumsi mereka bisa kita katakan sebagai valid. Nah, misalnya nih dari survei NGO di seluruh Indonesia, ternyata NGO di Banten itu beranggapan bahwa Banten itu tinggi gitu, tapi ya Banten itu tinggi gitu. Nah, itu kan salah satu variabelnya itu. Jadi salah satu pengukurannya adalah survei NGO, terus kemudian yang kedua itu tingkat dari klientelisme di daerah-daerah Indonesia, terus kemudian yang ketiga banyaknya OTT. Jadi ketika tiga-tiganya ini sama-sama mengatakan bahwa Banten itu nomor 1, baik dari NGO, baik dari tingkat klientelisme, baik dari OTT, semuanya katakanlah di 3 besar atau 5 besar gitu, maka kita bisa berkesimpulan bahwa benar ternyata Banten itu urutannya nomor 1, Jawa Timur urutannya yang terakhir, katakanlah seperti itu. Jadi memperbanyak cara pengukuran gitu. Atau misalnya kita mengatakan ekonomi Indonesia itu baik gitu. Ekonomi di Indonesia itu baik itu kan bisa diukur dari banyak hal. Tingkat pengangguran. Tapi kan bukan hanya tingkat pengangguran yang kita ukur untuk menentukan bahwa Indonesia ekonominya baik. Tapi bisa dari pertumbuhan ekonomi, bisa dari inflasi, bisa dari suku bunga, bisa dari nilai tukar rupiah, bisa dari disparitas Gini koefisien itulah. Gini koefisien itu apa ya? Tingkat disparitas antara yang kaya dan yang miskin itu ternyata rendah. Nah, ukuran-ukuran ini itu secara komprehensif, kalau misalnya kesimpulannya sama-sama bagus, maka kita bisa berkesimpulan dengan tingkat keyakinan yang tinggi bahwa Indonesia ekonominya baik. Tapi tidak hanya satu ukurannya, bukan hanya cuma dari pertumbuhan ekonomi. Ya, pertumbuhan ekonomi kalau cuma dinikmati sama beberapa orang ya sama saja. Pertumbuhan ekonomi kalau misalnya ternyata bagus, tapi ternyata tingkat penganggurannya masih tinggi, ya berarti kue ekonominya cuma bisa dinikmati sama sedikit orang. Mungkin gitu, Pak. Ya, terima kasih Pak, karena ini juga terbatas waktu, tidak mengurangi teman-teman yang ingin bertanya gitu ya. Terima kasih atas presentasinya. Sebenarnya menarik, terutama dalam pengembangan tadi Pak, ada tadi untuk memperkaya atau menjadi lebih baik, maka variabelnya ditambah sehingga nanti kalau di
penelitian kuantitatif mungkin pakai PET analisis gitu ya, sehingga semua variabel yang tergabung menjadi informasi yang bisa memperjelas fenomena yang ada. Terima kasih atas sumbang sarannya, Bapak. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kami, terutama bagi mahasiswa yang sedang belajar. Mudah-mudahan membantu, dan harapan kami ya tadi menyelesaikan studinya secepat mungkin. Saya kira itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Vera. Terima kasih. Pak Agung. Baik, terima kasih Pak Daryanto yang sudah memimpin acara workshop penelitian, dan juga kami mengaturkan terima kasih kepada narasumber Pak Lintang yang sudah berkenan memberikan ilmunya kepada kami di UNJ. Mudah-mudahan menjadi amal baik untuk Bapak. Dan kepada rekan-rekan dosen, penerima beasiswa SFB, mudah-mudahan studinya berjalan lancar dan semoga senantiasa sehat walafiat. Kita nantikan public lecture berikutnya. Untuk acara hari ini mungkin akan ditutup oleh Pak Petrolis. Kami persilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita, Bapak YM Nurlintang MA, Asisten Manajer Perencanaan dan Manajemen Risiko Kantor Berita Antara, yang telah memberikan sharing sumbangsih tema tentang penelitian kualitatif secara daring, pengambilan data dan analisis data, tentang workshop penelitian Pak Lintang yang merupakan suatu program dari Saudi Fund for Development dari Universitas Negeri Jakarta pada teman-teman dosen UNJ penerima tugas belajar beasiswa dari SFD UNJ. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih mewakili SFD. Mungkin di kesempatan lain hari kita bisa kembali bersua dan kembali berelaborasi untuk bersharing ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan semoga teman-teman juga lancar perkuliahannya, seluruh panitia. Saya ucapkan terima kasih. Tiada gading yang tidak retak, banyak kekurangan dalam acara malam hari ini. Namun demikian, hal-hal yang positif itu bisa kita ambil dari pikiran-pikiran kita yang positif dan dalam tindakan-tindakan yang positif. Matur nuwun, Pak narasumber, Pak Lintang, Pak Daryanto, Mas Agus Premono, dan kawan-kawan semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan ini acara secara resmi saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Petrolis. Terima kasih Pak Petrolis dan semuanya. Saya pamit. Pak Dar, Pak Agung. Terima kasih sekali Sampai lagi. jumpa di acara public lecture berikutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam.